Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema ekstrakurikuler seni sekolah dasar, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Purianti MPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu, dan juga Ibu Putri Andini SPD selaku pelatih dan juga pembina Eskul Tari Negeri 75 Bengkulu. Saya ingin ke Ibu Kepala Sekolah lagi nih. Seberapa penting Ibu kompetisi ataupun perlombaan-perlombaan ini dibuat untuk memacu semangat dari anak-anak yang ada di ekstrakurikuler, khususnya yang ada di ekstrakurikuler tari? Kalau seberapa penting, saya rasa sangat penting ya, karena siswa menunjukkan prestasi mereka ya. Saya mengikuti ekskul seperti itu ya, latihan. Di mana menunjukkan mereka itu berhasil ya di kompetisi seperti itu. Kemudian juga hasil kompetisi itu kan bisa menunjang grade sekolah seperti itu, grade sekolah di bidang tari seperti itu, di bidang ekstrakurikulernya seperti di bidang non akademisnya gitu ya Bu. Iya. Karena ada pandangan seperti ini Bu, ini sedikit mendasar juga pertanyaannya sebenarnya. Untuk perlombaan khususnya untuk anak sekolah, apalagi sekolah dasar gitu kan, lebih baik bentuknya festival bukan perlombaan gitu, yang semuanya dapat nominasi, semuanya dapat bagian, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Terlebih ini kan adalah seni gitu. Seni ini kan multitafsir sekali. Kalau Ibu melihatnya seperti apa Bu? Festival sih penting juga, cuman lebih pentingnya di event kompetisi kalau saya bilang ya, karena puasnya anak dan orang tua itu semakin termotivasi seperti itu melihat anak tampil dan melihat anak keberhasilan anak ya di segi kompetisi tadi seperti itu. Tapi kalau realitasnya tidak sesuai dengan ekspektasi, misalkan katakanlah idealnya kita sudah melihat latihannya sudah sangat luar biasa, waktunya panjang, kostumnya juga sudah sangat yang terbaik, tiba-tiba realitasnya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan gitu kan. Artinya kan juga harus menjelaskan juga kepada anak-anak Bu. Sedangkan anak-anak kan belum seperti orang dewasa pemikirannya dalam menerima hasil yang tidak sesuai dengan harapan misalkan. Seperti apa kalau Ibu melihat? Kalau masalah berhasil atau tidak itu kan yang penting kita maju dulu. Nah, jadi anak-anak itu dikasih pengertian ya, anak-anak mari kita lomba nak. Ayo ini ada kesempatan, ayo kita tunjukkan kita bisa seperti itu. Mau itu nanti ada menang atau tidak, itu ya tidak masalah. Nanti ya setelah itu nanti pembagian pengumumannya, ya itu kita punya trik lagi. Kalau misalnya belum berhasil, kita punya trik lagi untuk memuju anak supaya tidak kecewa seperti itu. Oke, berarti menanamkan mental menang kalah itu urusan belakangan. Iya, yang penting maju dulu, tapi kita total berusahanya seperti itu. Oke, sekali lagi berarti pandangan bahwa ini sifatnya festival aja, nggak usah ada menang, nggak usah ada kalah tuh berarti kurang fighting ya Bu ya? Iya, pokoknya kita persiapannya total dulu, itu mau menang atau kalah urusan belakang seperti itu. Oke, kalau Ibu Putri seperti apa Bu memandangnya? Ini kan khususnya dunia seni lah, dunia seni ini kan penilaiannya itu nggak ada tolak ukur pasti. Kalau matematika jelas, jawabnya benar nilainya 100, salah ya salah. Seni tari ini seperti apa nilainya? Tuh seni-seni yang lain kan sulit sekali untuk kita tafsirkan nilainya berupa angka gitu. Iya, kalau dari saya sendiri, menurut saya pendapatnya adalah memang seni itu punya pecintanya sendiri ya. Ada misalnya kayak seni rupa, ada orang menggambar abstrak. Mungkin menurut kita sebagai orang awam, apa gambar itu, apa sih itu? Tapi kalau pecintanya, wah itu bisa bernilai puluhan juta malahan kan kalau untuk kolektor pecintanya sendiri. Begitu pula dengan seni tari gitu kan. Kalau untuk festival mungkin diadakan itu bagus karena ada ternyata dari sekolah ini begini, sekolah sana begitu. Tapi kompetisi juga itu suatu hal yang penting menurut saya, karena di sana jiwa kompetisi anak itu dipacu di sana kan, misalnya bagaimana kita bisa menampilkan sama ini latihan kita di sekolah,
kita implikasikan pada penampilan kita saat lomba gitu. Oke, semangatnya beda nggak sih kalau di anak-anak Bu? Ini misalkan kita kasih tahu, ini kita tampil aja nih dengan dikasih tahu ke anak-anak, ini kita akan lomba. Dari segi semangatnya beda nggak sih Bu sebenarnya? Kalau menurut saya itu nggak ada bedanya sih. Penting kita akan berangkat ke sana. Kita akan berangkat ke sananya itu yang bikin dia semangat seperti itu kan. Ibarat kata keluar kandang seperti itu. Kemana Bu gitu ya? Iya. Kita berangkat, kita turun. Kemana Bu? Pasti gitu. Iya sih, tadi aja latihannya mau ke pantai ya Bu ya. Iya, Berangkat betul. dulu ya. Yang penting berangkat dulu gitu. Apalagi anak-anak yang memang suka banget nari, ayo Bu. Kapan kita ini lagi Bu? Kapan Bu gitu? Kapan nari gitu terus. Oke, berarti di Bengkulu sendiri untuk perlombaan dan juga festival yang diadakan ini sudah cukup secara kuantitasnya sudah cukup banyak cukup artinya? banyak, iya. Sudah banyak menampung berarti ya. Betul. Oke, berarti untuk agenda-agenda ke depan ini seperti apa nih kalau di ekskul tari sendiri? Kalau agenda rutin pasti kita ada latihan rutin. Kemudian untuk lomba yang terdekat ini kita ada undangan juga dari PGSD Expo 15 di kampus PGSD Unip kilometer 6,5. Itu di bulan Oktober nanti. Insya Allah SD 75 akan turun kembali gitu, ya. Itu malah banyak cabangnya yang akan kita turunkan di saat itu. Ada dongeng rencana kita menurunkan 2 orang juga, tari juga 2 tim, ada lomba azan juga ya Iya, Put ya. betul. Ada Mewarnai, puisi juga, ada mewarnai banyak lah intinya ya. jadi- Yang penting kita memotivasi anak, ayo nak kita ikut seperti itu kan. Berarti udah jadi ini atlet olimpiade nih ya Bu, yang dikirim dari perwakilan dari SD Negeri 75 kayaknya. Oke, berarti secara antusias sebenarnya sangat luar biasa sekali lagi ya Bu di Oke, di sekolah dasar ini. Kemudian ke depannya Ibu seperti apa nih kendala-kendala yang dihadapi? Karena memang kan biasanya nih ketika kita sudah serius menggarap segala macam latihan ditabrakkan dengan yang namanya ini kita berangkat butuh biaya misalkan, atau misalkan kostum kalau ditari kan, ini Betul. semakin meriah semakin luar biasa kan biayanya. Seperti apa sekolah menyikapinya Bu? Sekolah itu kalau misalnya sekedar untuk transportasi, biaya pendaftaran dan semua itu di cover dari sekolah. Nah kalau kostum juga kita selalu berusaha sih, seperti barusan ini kita dari sekolah memesan Put ya, kostum untuk tari sudah ada 1 setel seperti itu. Jadi kita berangsur seperti itu untuk memfasilitasi bagaimana caranya supaya kalau anak kita mau lomba tidak merepotkan orang tua. Tapi orang tua merasa tidak direpotkan sebenarnya. Mereka itu malah jam berapa dandannya seperti itu. Senang hati. Dengan senang hati mereka yang ngantar. Padahal kadang-kadang kita di sekolah aja, nanti kita tukang salonnya kita bawa ke sekolah, biarlah kami ke salon aja katanya seperti itu. Jadi mempersiapkan juga dan ikut andil juga ya Bu, orang tua ini. Maunya perfeksionis lah, gitulah. Oke, untuk kostum tadi biasanya tiap kali tampil atau tiap kompetisi kan pasti biasanya beda-beda konsep juga. Tergantung Ada cerita tema Put juga. ya. Iya, kalau tari kreasi khususnya setiap tampil itu kan pasti berbeda tema. Dan kita mix and match sendiri kan kostumnya di tempat penyewaannya itu sendiri juga harus berbagai macam alat-alat aksesoris juga kita padu-padankan gitu. Karena setiap kostumnya beda kalau untuk tari kreasi, jadi setiap ini mengeluarkan biaya yang berbeda juga gitu. Jadi sangat memacu kreativitas juga ya Bu. Iya. Bagaimana dengan biaya yang semini mungkin dapat sekreatif mungkin gitu menghadirkan sebuah karya seni tari. Oke, semakin menarik tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.